Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sains di seluruh Indonesia? Senang sekali saya menyapa Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Wandi Praginda. Saya Widya Iswara di P4 TK IPA Kemendikbudristek yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 12 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan podcast Rabu Asik yang diselenggarakan oleh P4 TK IPA Bandung. Senang rasanya Bapak Ibu, saya menyapa Bapak Ibu semua, dan saya informasikan bahwa pada tahun 2001 sampai 2022 Kemendikbudristek menyelenggarakan program Guru Penggerak. Tentunya konten ini menarik ya Bapak Ibu ya, untuk kita gali bersama seperti apa program Guru Penggerak tersebut. Bersama kami telah hadir narasumber. Beliau adalah guru penggerak angkatan kedua dari daerah binaan P4 TK IPA, yaitu daerah Provinsi Kalimantan Barat, dari Sambas, Kabupaten Bengkayang. Apa kabar narasumber kita, Ibu Nurleni? Barangkali Bu Nurleni berkenan untuk memperkenalkan diri, saya persilakan. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Nurleni, SPD dari SMA Negeri 2 Sambas, Kabupaten Sambas. Di sini saya sebagai guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kami berasal dari daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan negara Malaysia, dan sangat berbahagia sekali ya Pak bisa hadir di sini dan berbagi kepada sahabat sains di seluruh Indonesia. Baik Bu Nurleni, terima kasih perkenalannya. Bu Nurleni, bisakah diceritakan sedikit pengalaman, bagaimana pengalaman Ibu dari mulai pendaftaran ya, hingga sekarang Ibu dinyatakan sebagai guru penggerak. Oke, boleh diceritakan lah Bu? Baik Pak, di sini pengalaman saya ya, di saat waktu pertama kali mendaftar sebagai guru penggerak, saya mendapatkan informasi dari teman saya Pak Anugrah kemarin. Kemudian saya melihat lagi di webnya Kemendikbud, melihat dari informasi yang disampaikan oleh Mas Menteri. Jadi saya melihat, oh ini bagus untuk saya, bagus untuk kita mengembangkan diri seperti itu. Jadi saya mencoba untuk ikut mendaftar di guru penggerak angkatan 2. Apa pertimbangan Ibu tadi mengatakan bahwa program ini dinilai bagus, Bu? Iya, di sini saya memandang program ini sangat bagus. Yang pertama itu motivasi saya dulu ya Pak ya. Motivasi saya di sini di mana kita dapat memberikan manfaat bagi orang lain, kemudian bisa mengembangkan potensi untuk memimpin. Artinya di sini ada sebagai pemimpin pembelajaran ya Pak. Jadi saya melihat bahwa program ini cocok untuk kita mendapatkan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ke depannya untuk menjadi yang lebih baik sebagai seorang guru, Pak. Nah, sahabat sains, kita sudah mendengarkan, ternyata program ini bagus sekali katanya ya, karena di sini bisa terkait dengan pemimpin pembelajaran ya. Iya, pemimpin pembelajaran. Baik sahabat sains, menarik kan? Kita gali lebih lanjut ya. Apa itu pemimpin pembelajaran? Bu Nurleni, barangkali bisa diceritakan sedikit apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran yang tadi Ibu ceritakan? Iya, pemimpin pembelajaran di sini di mana kita sebagai seorang guru yang mampu untuk membuat sebuah perencanaan, mampu untuk membuat pelaksanaan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid, sehingga murid kita itu merasa belajarnya itu sangat menyenangkan. Kemudian tanpa terasa tidak ada paksaan, sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh murid kita itu sangat tergali. Dan kita bisa melihat hasilnya pada pengembangan baik dari segi sikap, kemudian keterampilannya dan pengetahuan itu sangat bagus dan luar biasa sekali, Pak. Nah, Ibu ketika mengimplementasikan apa itu poin-poin yang ada di dalam pemimpin pembelajaran itu ya, yang tadi kata Ibu berpihak kepada murid ya.
Itu ada tantangan nggak Bu untuk melakukan perubahan di kelasnya seperti apa ya Bu? Tantangan yang saya hadapi untuk di kelas ya Pak ya. Pertama adalah kita harus mengetahui keberaneka-ragaman ataupun perbedaan yang dimiliki oleh murid. Karena murid itu memiliki kemampuan yang tidak sama. Nah, apalagi kita mengajarkannya itu kan kalau di satu kelas misalkan jumlah siswanya 32 orang. Nah, di sini saya mengajarkan sampai 8 kelas. Jadi kita harus tahu persis keadaan satu persatu, one by one murid kita. Itu tantangan yang luar biasa kita untuk melihat bagaimana sih potensi yang dimiliki oleh anak ini, apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya, Pak. Seperti itu. Oh, jadi Ibu mengajar 8 kelas ya? Iya, Pak. Dan satu kelasnya ada 30, rata-rata 30 orang. Iya. Sahabat saya luar biasa guru kita ini ya. 8 kelas, jumlah setiap kelasnya ada 30 dan beliau harus mengajar dengan cara yang sesuai ya dengan semua keadaan siswa ya. Iya, Pak. Oke. Ibu bisa ceritakan bagaimana Ibu bisa mengatasi ini? Emang apa yang dipelajari di program guru penggerak ini Bu? Sehingga Ibu bisa punya kemampuan mengajarkan pelajaran. Ibu mata pelajaran apa yang diajarkan? Mata pelajaran ekonomi. Oh, ekonomi ya. Ibu bisa mengajarkan ekonomi kepada siswa yang jumlahnya banyak itu ya, dan tentunya kondisinya berbeda-beda. Emang apa yang dipelajari di program guru penggerak ini Bu? Boleh diceritakan lah Bu? Siapa? Ya. Jadi di sini yang kami pelajari, yang kita pelajari selama pendidikan guru penggerak yang pertama, yang sangat hebat sekali kan mendapatkan satu hal motivasi diri, mulai dari diri. Di sini masuk tentang filosofi KHD ya Pak ya, dimana kita ini bergerak memang menuntun murid dan serta mendidiknya itu benar-benar murni dan memperhatikan kodrat anak itu berbeda dengan zamannya. Itu satu konsep awal yang memang harus kita miliki. Itu berawal dari filosofi KHD-nya dulu ya? KHD-nya dulu di sini, yang mampu mewarnai saya pribadi sehingga termotivasi dan semangat untuk mencari benang merah permasalahan yang ada di kelas kita untuk saat mengajar, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi ini sangat mendukung sekali, di mana kita memperhatikan bagaimana cara memperhatikan perbedaan karakter murid, kemampuannya, minatnya, bakatnya. Di situ sangat bagus sekali. Lalu disusun ke dalam RPP, rencana pembelajaran, menggunakan metode-metode yang memang benar-benar sesuai dengan model pembelajaran pada murid itu tadi, sehingga di kelas suasananya itu sangat oke, sangat menyenangkan, dan aktivitas anak itu sangat nampak. Mereka bergerak, kemudian menimbulkan, memberikan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Oh, jadi di kelas itu perubahan yang terjadi ini ada inovasi ya Bu? Iya, ada inovasi. Seperti apa Bu? Bisa dicontohkan inovasinya? Apakah medianya atau bahan tayangnya mungkin, atau bahan ajarnya, atau bagaimana? Di sini inovasi pembelajaran yang muncul di dalam kegiatan yang saya rancang sebagai aksi nyatanya, salah satunya adalah saya menyusun satu media pembelajaran dan model pembelajaran, di mana saya membuat satu konsep model pembelajaran saprahan. Model pembelajaran saprahan ini diangkat dari filosofinya budaya lokal setempat Kabupaten Sambas. Kemudian kalau saprahan itu kan mengelompok Pak, jadi dibuat suasana kelas belajarnya diskusi kelompok, kemudian digabungkan dengan blendednya itu gallery wall. Jadi setelah hasil produk anak itu ditempel, dipajang, mereka itu melihat stand-stand kelompoknya masing-masing. Itu satu dari media model pembelajarannya. Kemudian untuk aktivitas murid, kami masuk dalam materi produksi, konsumsi, dan distribusi. Di situ saya mengajarkan, membimbing anak-anak. Anak-anak itu membuat satu produk di mana bahan yang digunakan ini adalah dari bahan bekas layak pakai. Nah, di saat anak-anak merancang, mendesain bahan bekas layak pakai itu menjadi sebuah hasil produk, contohnya adalah produk makanan. Kemudian di saat masa pandemi kemarin kita membuat itu masker dari bahan sisa kain, kemudian tong tempat penampung air itu dari ember cat yang besar itu dari bahan bekas. Jadi
Kemudian setelah itu barang-barang yang layak untuk mereka jual dapat dijual. Nah, di sini ada satu kerjasama dengan orang tua. Jadi tidak hanya anak itu sendiri yang bekerja. Oh, jadi ini melibatkan orang tuanya juga, orang tuanya juga. Sehingga orang tua bisa tahu dong perkembangan anak didiknya ya. Anaknya seperti apa nih di sekolah ini gitu ya. Selain tahu juga bisa menambah pendapatan penghasilan ide baru bagi keluarga mereka. Karena salah satu permasalahan yang ada di sekitar kami adalah masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan di saat mereka melakukan pendidikan, masa pandemi. Sulit sekali kemarin tuh ya Pak ya, karena keterbatasan, mereka tidak bisa keluar, orang tua juga memiliki keterbatasan menjaga, memprotek diri dari terpaparnya virus COVID tadi. Dengan adanya kegiatan seperti itu, kita memberikan membantu pihak keluarga, selain memberikan ide baru bagaimana cara meningkatkan perekonomian keluarga, juga sekalian mengajarkan berwirausaha. Iya, berwirausaha. Baik, Bu, sebentar ya, tahan dulu ya. Saya menyapa dulu nih, sahabat saya luar biasa kan? Program Guru Penggerak ini ternyata bisa mengembangkan sebuah program unggulan kalau saya lihat ya, yaitu di mana ada pengembangan pendidikan jiwa wirausaha kepada siswanya dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas begitu ya, kemudian dibuat sebuah produk dan produknya ini bisa dijual seperti mengembangkan masker ya dari bekas kain itu ya, dan ini bersesuaian dengan materi ekonomi yang tadi dipelajari oleh siswa SMA-nya Ibu ya, begitu ya. Luar biasa. Namanya program Saprahan kalau tidak saya salah dengar. Kalau Saprahan itu model pembelajarannya. Model pembelajarannya ya. Cara iya. mengajarnya di mana model itu sahabat sains mengadopsi bagaimana nilai-nilai kerjasama ya, yang ada di wilayah daerah siswa berada. Iya, Kabupaten Sambas ya. Budaya lokal. Jadi ada nilai-nilai budaya yaitu Saprahan di mana siswanya bisa bekerja sama ya, kemudian dijadikan oleh Ibu ini sebagai model pembelajaran. Luar biasa nih Bapak Ibu ya. Saya akan tanya lebih lanjut lagi ya ke narasumber kita. Mudah-mudahan bisa tergali nih apa yang menjadi nilai lebih nih di dalam kegiatan program Guru Penggerak ini. Ibu, saya kembali lagi. Ibu tadi mengadopsi nilai-nilai budaya di Sambas, yaitu bekerja sama ya. Dengan Ibu meng-create sebuah model namanya Saprahan ya. Iya, Pak. Ibu kok bisa terpikir ya? Emang apalagi Bu yang dipelajari di program Guru Penggerak ini selain pembelajaran berdiferensiasi? Kok Ibu sampai mengaitkan dengan budaya lokal seperti itu? Emang apa sih Bu yang dipelajari di program Guru Penggerak ini? Baik. Jadi mengapa muncul modal Saprahan ini? Memang berkaitan dengan materi yang kita dapatkan di dalam Guru Penggerak ya Pak. Di sini kita ada salah satu poin materi yaitu tentang pemetaan aset. Pemetaan aset? Iya, pemetaan aset. Iya, baik. Nah, di dalam pemetaan aset ini masuklah dari sisi sosial dan budaya. Oh ya, sosial budaya. Sosial budaya. Nah, saya memperhatikan bahwa memang masyarakat Sambas di saat adanya kegiatan syukuran, kegiatan hal-hal yang auranya baik itu, model gaya makannya itu Saprahan. Nah, ini kalau Saprahan itu berjumlah 6 orang Pak, satu Sapra, satu kelompok. Nah, bagaimana kalau ini kita matchingkan, bisa kita masukkan ke dalam model pembelajaran tadi, sehingga anak tuh merasa dekat, merasa tahu, merasa pengalaman di saat makan, di mana di situ ada tata cara nilai budaya. Kita tidak boleh makannya itu beraturan, ada tahapan-tahapannya kalau dalam Saprahan itu. Jadi Ibu memandang budaya itu positif berarti ya? Iya, budaya dan itu positif. Ibu adopsi menjadi sebuah model pembelajaran. Iya, sebuah model, betul Pak. Amazing ya Pak. Sahabat sains, Ibu ini luar biasa dengan dengan melihat adanya budaya positif di daerahnya. Budaya positif itu diadopsi menjadi sebuah model pembelajaran, yaitu Saprahan ya. Iya Pak. Ini model ini sudah Ibu sosialisasikan ke teman-teman di sekolah?
Barangkali Ibu ada komunitas atau Ibu aktif di MGMP atau apa? Ya sudah Pak. Ya. Jadi kita sudah mensosialisasikan dengan teman, bahkan kita bergabung di Perguruan Tinggi Universitas Tanjung Pura Pontianak ya Pak ya. Ya. Bergabung dengan dosen-dosen FKIP Pendidikan Ekonomi tentang pengembangan model saprahan ini, di mana implementasinya penerapannya masuk ke dalam MGMP Ekonomi se-Kabupaten Sambas. Sudah kita uji cobakan, kita sudah menggunakan guru-guru itu sudah menggunakan 10 guru sudah praktek tentang model ini. Kemudian kita juga sudah memperhatikan hal-hal baik yang kita dapatkan. Ternyata memang model media bisa kita manfaatkan yang ada di sekitar kita, seperti itu Pak. Ibu bisa cerita sedikit ya. Saya menarik. Saya melihat ternyata banyak orang yang terlibat untuk mempelajari saprahan ini ya. Iya. Dan ini awalnya dari Ibu ini. Iya, Pak. Saya melihat Ibu berinteraksi sama dosen, sama teman-teman yang lain. Ini bagaimana nih step-stepnya Ibu membangun kelompok ini? Iya. Ini namanya kelompok apa Bu? Boleh ceritakan lah? Kalau di sini kita kan komunitas ya Pak ya. Komunitas. Ya, Jadi ada komunitas begitu ya? Iya, komunitas. Iya. Praktisi. Kalau untuk tahapan mengapa saya bisa sampai berkomunikasi dengan dosen ya. Yang pertama adalah saya ini masih mahasiswa S2 Pendidikan Ekonomi. Oh, jadi UNTAN Pontianak iya. Ibu masih sedang menjalani S2 ya? Iya, masih menjalani dan kita intens komunikasinya serta terkadang ikut serta membantu penelitian-penelitian dosen, jadi kita terlibat. Di situ kita bisa melihat, mengidentifikasi hal-hal yang baru, memasukkan tentang program guru penggerak yang bisa kita titipkan di sesama kalangan dosen tersebut. Kemudian berikutnya adalah untuk di MGMP. Alhamdulillah sekarang saya diberikan amanah sebagai ketua MGMP. Memang program yang dibuat di awal dirancang ini mendesainnya juga kita bersama teman-teman MGMP itu sudah mengikuti pola yang ada di dalam guru penggerak. Jadi dimulai dari filosofi KHD, kemudian perencanaan RPP, pelaksanaan dan program-program dibangun ini sudah memang dikembangkan seperti itu. Jadi ini merupakan satu jalan yang sangat bagus sekali untuk mengimbaskan, mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak melalui media, melalui wadah tersebut Pak. Baik. Luar biasa nih Ibu ya. Iya. Jadi Ibu itu belajar tentang poin-poin penting ya di dalam program guru penggerak, tapi setelah Ibu belajar juga Ibu punya kesempatan untuk mensosialisasikan ya melalui komunitas praktisi. Iya. Ada kendala Bu ketika Ibu mensosialisasikan pelajaran-pelajaran yang Ibu pelajari di program guru penggerak ke komunitas praktisi? Nah, kendala yang kita hadapi di sini adalah bagaimana memahamkan mindset pola pikir ya, merubah mindset mereka. Bagaimana kita mengajak mereka supaya mereka ini bisa dengan sadar, dengan ikhlas mengikuti apa yang kita sampaikan. Karena kebanyakan guru ini masih enak berada di zona aman dan nyaman. Seperti apa Ibu itu? Profilnya awalnya seperti apa sih? Guru-guru teman Ibu mengajarnya itu seperti apa awalnya mungkin? Iya, mengajar yang saya perhatikan teman-teman di sini adalah yang pertama selesai kewajiban mengajar, kemudian habis waktunya, lalu selesai ya sudah sampai di situ saja gitu Pak. Jadi mungkin mereka itu punya kesibukan yang berbeda barangkali di keluarga ataupun ada aktivitas yang lain sehingga kegiatan kewajiban utama sebagai seorang guru itu bisa menjadi nomor 2, tingkatannya 3 dan berikutnya, bukan yang pertama seperti itu. Jadi Ibu itu di komunitas praktisi itu merubah mindset itu ya? Iya, merubah pola pikirnya supaya teman-teman Ibu itu lebih aktif lagi mungkin cara mengajarnya? Iya, lebih aktif, dan lebih berinovasi ya. Berinovasi. Salah satunya adalah dengan pengembangan model pembelajaran saprahan. Iya, salah satunya itu. Seperti itu ya. Sahabat Sain di seluruh tanah air, mari kita gali lebih dalam
narasumber kita CGP, mohon maaf, guru penggerak angkatan kedua Ibu Nurleni dari Kabupaten Sambas. Bu Nur, saat ini Bu Nur itu bukan lagi CGP ya, tetapi sudah menjadi guru penggerak. Artinya sudah sah, sudah lulus ya, sudah menjalani program pelatihan selama berapa lama Bu? 9 bulan. 9 bulan? Iya, 9 Amazing, bulan. luar biasa ya Bapak Ibu. Oke, selama 9 bulan. Apa langkah berikutnya yang akan Ibu lakukan setelah Ibu dinyatakan sebagai guru penggerak ini? Apa rencana berikutnya Bu? Rencana berikutnya ya Pak ya. Jadi di sini saya selaku koordinator komunitas praktisi guru penggerak angkatan 2 kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya mengimbaskan pengetahuan ilmu-ilmu tentang guru penggerak ini melalui webinar Merdeka Belajar kemarin yang alhamdulillah pesertanya itu guru Kabupaten Sambas sebanyak 107 orang, di mana sudah mendapatkan secara singkat tentang modul-modul yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak yang kemarin kita lakukan. Nah, kemudian di sini kami sebentar Bu, saya tertarik dengan tadi cerita modul-modul. Ada berapa modul Bu yang kemarin Ibu pelajari selama menjadi CGP? Modul induk itu ada 3, kemudian dari modul induk itu lagi memiliki bagian-bagian ya, sehingga menjadi 10 bagian yang kita pelajari, dan semua itu memang satu hal yang terprogram, terstruktur dengan baik, di mana dari kita belajar, kemudian bersama fasilitator, kemudian bersama instruktur dan pengajar praktik ya, lalu kita mengimplementasikan dalam bentuk aksi nyata di lapangan sehingga memiliki dampak yang bagus bagi murid kita, sekolah, kemudian masyarakat di sekitarnya juga mendapatkan dampak dari program guru penggerak ini, Pak. Oke, jadi ada 3 modul besar. Iya. Kemudian dari 3 modul itu ada 10 bagian-bagian lagi, sehingga ada jumlahnya ada 10 ya. Bisa diceritakan Bu yang 3 modul besar itu tentang apa saja, atau yang 10 mungkin? Oke. Kalau kita melihat dari yang 3 modul besar itu, yang pertama tentang konsep diri, tentang filosofi kehajar dewantara, kemudian modul yang kedua tentang pembelajaran berpihak kepada murid, diferensiasi dan KSE, sedangkan yang ketiga itu adalah tentang program sekolah yang berkaitan dengan bagaimana kita menyusun program di sekolah dan melaksanakannya masuk lingkup budaya positif tadi. Oh begitu ya. Nah, sekarang Ibu sudah lulus menjadi guru penggerak ya. Tadi terakhir Ibu cerita tentang pengembangan program di sekolah ya. Ada program-program apa nih sebagai tindak lanjut Ibu setelah menjadi guru penggerak ini? Jadi program yang saya buat setelah saya lulus menjadi guru penggerak, untuk program yang saya susun di sekolah dalam skala kecil untuk yang kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama tadi saya menyusun tentang RPP, kemudian aplikasi daripada pembelajarannya adalah di mana kita memang melakukan aksi nyata yang benar-benar sesuai dengan di lingkungan sekitar anak kita, anak didik kita. Nah, di sini yang saya lakukan adalah kami ini menyusun satu kegiatan pembelajaran di mana anak itu langsung action menerapkan dari kegiatannya. Salah satunya adalah dalam materi kelas 12, di situ ada perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya Pak. Jadi kita di sini mengajarkan kepada anak, langsung anak melakukan praktek bagaimana cara berdagang. Cara berdagang. Iya, cara yang berdagang. Ibu tadi disebut saprahan tadi ya Bu ya? Model pembelajaran saprahan tadi. Untuk anak kelas 12 itu ada kegiatan yaitu materi perusahaan dagang. Kita langsung action satu siklus kegiatan akuntansinya, bagaimana anak menjual, bagaimana mereka mengumpulkan modal, kemudian membeli barang dan menjual kembali. Lalu dampaknya ada keuntungan tadi dibagi bersama dan anak bisa memenuhi kebutuhan sekolahnya. Jadi saya arahkan
Keuntungan tersebut silakan kalian membeli buku boleh, kemudian peralatan sekolah yang ada sekitar yang kalian gunakan saat belajar itu silakan saja. Baik. Seperti itu. Luar biasa kan sahabat sains ya. Dari belajar 9 bulan, beberapa modul melalui aksi nyatanya, sekarang Ibu Nurleni ini setelah menjadi guru penggerak menjadikan aksi nyatanya menjadi program-program unggulan yang tentunya ini akan berpihak kepada murid di sekolah ataupun di kelas ya. Salah satunya adalah pengembangan program model pembelajaran Saprahan, di mana siswa bisa langsung praktek bagaimana jual beli ya Bu ya? Iya, jual beli Pak. Jadi ini melatihkan entrepreneurship-nya siswa ya, bukan hanya belajar teori siswanya Bu Nurleni. Mungkin awalnya hanya belajar teori ya, Iya, Pak, tetapi setelah ada model ini, program ini, hasil aksi nyata dari program guru penggerak, siswanya jadi bisa praktek ya, untuk melakukan praktek jual beli begitu ya. Benar Pak. Luar biasa. Baik Ibu Nur, terima kasih. Gambarannya tentang bagaimana Ibu menjejaki kegiatan program guru penggerak dari mulai tadi Ibu awalnya ya mendaftar ya, mendapatkan informasi dari teman ya, kemudian Ibu mencari-cari informasi, kemudian Ibu menjalani pendidikan selama 9 bulan dan tentunya ini tidak mudah ya Bu ya. Iya. Saya yakin banyak modul-modul yang dipelajari, tadi Ibu 10 modul bilang ya, ada 10 modul luar biasa. Setelah itu harus ada aksi nyata. Dan tadi Ibu juga sudah cerita, Ibu juga berhasil membangun komunitas ya, komunitas praktisi, dan tentunya Ibu sebagai, saya yakin Ibu ini sebagai leadernya nih ya, sebagai ketua komunitasnya nih pasti, betul kan? Ya, betul Pak. Luar biasa ya. Dan di komunitas itu Ibu dengan teman-teman mengembangkan program-program tindak lanjut dari aksi nyata yang telah Ibu pelajari sebelumnya. Benar Pak. Biasa. Bu, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu ungkapkan kepada kami. Baik sahabat sains Indonesia, itulah yang bisa kita simak dari narasumber kita, Ibu Nurleni, guru ekonomi SMA N2 Sambas dari Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada guru-guru lain di seluruh tanah air Indonesia. Bagi yang belum mendaftar ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya, begitu ya. Dan bagi yang akan menjalaninya, ini menjadi motivasi untuk menjalani program guru penggerak agar lebih semangat lagi. Ibu, terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kami, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bu ya. Ya, sahabat sains, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, kita dengarkan barangkali ada yang bisa disampaikan oleh narasumber kita Bu Nurleni. Silakan Bu Nurleni, barangkali ada yang akan disampaikan kepada sahabat sains kita ini. Terima kasih Pak. Jadi di sini saya akan menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada pihak PTK IPA yang telah membina kami selama 9 bulan mengikuti program guru penggerak. Lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan juga berpartisipasi aktif mensukseskan kegiatan program guru penggerak ini, dan tidak lupa pula dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas juga yang aktif mendukung pelaksanaan program penggerak selama 9 bulan. Begitu juga dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sambas kepada Pak Adi Sujana yang telah mensupport, memotivasi kami untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Di sini bisa juga untuk mengajak teman-teman guru ya lainnya setanah air Indonesia, khususnya juga untuk Kabupaten Sambas. Mari mengikuti program guru penggerak karena banyak manfaat yang didapatkan di dalam kegiatan program penggerak ini. Dapat mengubah diri kita bisa berinovasi dan bisa memajukan pendidikan di negara Indonesia yang tercinta ini. Baik sahabat sains, itulah podcast kita hari ini dengan guru penggerak angkatan kedua dari Sambas, Kalimantan Barat. Tentunya syarat dengan pengalaman, syarat dengan nilai-nilai yang baik begitu ya Bapak Ibu. Semoga ini memotivasi Bapak Ibu guru-guru di seluruh tanah air.
Sampai berjumpa kembali di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.